Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebuat atau ngebahas soal organizer. Dimana organizer itu seperti tools yang berfungsi buat organisir gitu, kayak membagi-bagi. Jadi kita bisa langsung tahu gitu di bangunan kita ini objeknya apa aja, bisa juga detail-detailnya sampai volumenya, luasnya. Nah, dengan organizer ini kita bisa kayak membuat kayak backcastingnya secara manual. Jadi organizer itu ada di bagian manage. Ini bagian bar paling atas ada manage, klik. Di bagian kiri ada organizer. Teman-teman diklik aja. Nah, nanti tunggu aja loadingnya. Nanti ada namanya loading organizer. Di sini saya membuat contoh dari salah satu proyek yang saya buat atau yang saya kerjakan. Baru synchronize. Klik aja. Nah, ini kita tunggu aja. Karena objeknya terlalu banyak, jadi dia itu betul-betul loadingnya agak lama. Nah, setelah loadingnya udah beres, lambang loadingnya udah nggak ada lagi, dia akan muncul lagi namanya loading properties. Jadi tingkat kelamaannya itu tergantung dari objek kita sih. Kalau memang banyak, dia bakal sedikit lama, dan kemampuan dari si komputernya atau laptopnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini tuh kayak kosong ya, nggak ada apa-apa. Padahal objek kita banyak. Jadi cara ngelihatnya itu gini, kita klik tadi yang organizer-nya, lalu ganti yang EFC-nya menjadi default. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman, ini bakal muncul kalau teman-teman ngeblok si objeknya. Jadi teman-teman blok semua, di blok. Karena objeknya banyak, jadi dia butuh loading yang sedikit lebih lama. Nah, nanti ada ketampilannya seperti ini. Setelah itu teman-teman klik yang reload properties and show object. Nah, di sini juga ada datanya. Tadi di bagian bawah itu kayak berapa objeknya. Nah, sini teman-teman bisa lihat objeknya sangat banyak ya, sampai wah tuh ada namanya, materialnya, kode materialnya, posisinya, posisi number, profile, ukurannya. Ini top level untuk bagian seperti ya bagian permukaan atasnya itu berada di level berapa gitu, di elevasi berapa gitu. Baru ada ketinggiannya, panjang, lebarnya, volumenya. Ini bisa diperbesar aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman mau nyari, caranya itu gampang. Jadi kan tadi fungsinya organizer ya, kayak mengorganisir gitu. Misalnya teman-teman mau membuatnya itu per nama. Jadi kita klik dulu ini yang bagian kiri grup. Nah, jadi kita langsung grup per nama aja biar lebih enak buat ngeliatnya. Kita klik nama. Kita pindahkan, langsung drag aja. Nah, langsung bentuknya jadi lebih rapi kan? Jadi lebih sedikit lagi nih. Tadi aja ini pergerakan dari scrollnya nggak kelihatan, saking banyaknya. Nah, di sini ada nama-namanya B3 balok tipe 3 lantai 3 gedung E1. Jadi sini ada 5 jenis gedung ya. Nah, ada 5 jenis gedung nih. Nah, jadi kalau nggak diblok nggak akan muncul dia teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mau lihat, wah ini B3 ini berapa sih total volumenya? Balok 3 ini bisa dilihat nih. Volumenya itu 9,3 kubik, ada satuannya kubik. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Panjangnya berapa? Nah, untuk backcastingnya ini saya buat manual. Nanti akan saya jelaskan untuk pembuatannya. Jadi kita bisa lihat di sini data-datanya. Misalnya teman-teman mau membuat RAB kan. Jadi langsung lihat di sini. Nah, teman-teman langsung bisa tahu berapa volumenya. Misalnya B3 ini bentuk ukurannya seperti apa sih? B3 lantai 8 gedung F1, klik. Nah, nanti ada sini ukuran profilnya 200 kali 500. Nah, untuk dari per partnya juga dijelasin untuk volumenya. Jadi bagian yang seperti ini tadi kita drag namanya supaya dia lebih per grup aja. Jadi langsung tahu totalnya berapa. Misalnya teman-teman mau lihat, ini B3 ini kan semua di blok ya. Nah, semua di blok. Kita bingung B3 lantai 8 ini mana sih? Yang mana sih? Ya kan? Kita bingung kan? Caranya gampang. Klik kanan, select in model. Nah, langsung ada muncul warna kuning. Jadi ini juga bagus buat ngefilter. Misalnya teman-teman mau ngubah yang B3 kan, ukurannya berapa? Nah, dari sini tadi awalnya B3 itu ukurannya 250 kali 500. Nah, setelah teman klik kanan baru select in model, jadi udah terpick semua. Yang terpick cuma itu, select in model. Nih. Nah, setelah itu teman-teman nih bisa dilihat ya di baloknya. Teman-teman bisa klik ini properties.
Nah, teman-teman langsung bisa ubah profilnya mau berapa. Nanti tinggal tekan modify. Misalnya warnanya mau diganti atau namanya mau diganti. Nah, itu cara gampang juga buat nge-select objek-objek yang dalam bentuk banyak kayak gini. Kan kita kalau ngebuat sesuatu itu kan pasti, bukan pasti sih, maksudnya kayak ada bagian yang tertutupi sama bagian lain. Kayak misalnya nih, kita mau klik bagian kolom-kolom yang di gedung ini. Cuman kan kalau kita geser-geser, wah ketutup bangunan lain, agak susah ya. Ya udah, makanya kita blok semua, baru pakai yang namanya organizer, baru di pick. Misalnya kita mau ambil yang di sini, kolom yang di sebelah sini ya, kolom yang di sini. Nah, kita cari itu namanya kolom K. Itu saya kodein K. Itu makanya pentingnya juga buat nama dari setiap objeknya, supaya gampang juga buat mengorganizernya. Di sini kita cari K2 lantai gedung ini F1. Nih kita buat. Select in model. Nah. Oh, ini F2 yang ini. Oke, nih. Nah, kepik kan? Nah, misalnya kita mau yang di atasnya, cari aja lantai di atasnya. Ini kan lantai 4 ya. Kita buat yang lantai 5. K2 lantai 5 F1. Nih. Klik select in model, klik kanan ya. Nah, langsung naik kan? Nah, gitu caranya buat ngepick sesuatu yang dalam banyak-banyak kayak gini. Dalam banyak objek gitu kan. Biar bisa kepick secara sempurna, karena betul-betul sensitif banget tagline ini. Teman-teman sedikit aja ngeklik garis atau apa, langsung ke detect. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan tagline ini, ada namanya kayak menggunakan potongan. Jadi teman-teman memotong itu juga ada garis potongnya, dan itu juga bisa disebut objek. Makanya harus sedikit hati-hati dalam mengkliknya. Cuman kalau pakai organizer ini teman-teman udah nggak perlu hati-hati, langsung klik kanan aja. Asalkan teman-teman udah menamainya sesuai dengan nama yang teman-teman inginkan. Nah, setelah itu, itulah salah satu fungsi dari organizernya. Misalnya teman-teman mau nambahin ininya, kayak ini kan jenis-jenisnya, ada height-nya, length-nya. Teman-teman mau nambahin, kayaknya mau nambahin backcasting ya. Nah, ini misalnya belum ada ya. Mau nambahinnya gimana? Klik yang di atas properties, ada settingnya. Nah, nanti ke bagian sini. Nah, teman-teman bisa buat template baru, tapi kita pakai template yang default aja, cuman kita tambahin. Cara nambahinnya gampang. Ini teman-teman klik add new column plus. Nah, baru nanti ada bagian di bawah, paling bawah new column. Teman-teman bisa tulis misalnya tadi backcasting ya. Backcasting. Nah, di sini kayak pakai logika aja, kayak rumus matematika. Kan backcasting itu biasanya kayak cetakan ya. Misalnya kalau kolom itu backcastingnya berarti, atau balok deh, kayak lebar sama tingginya dikali panjangnya. Nah, kita buat, jadi custom dulu, klik custom, baru kita buat formulanya. Misalnya kita buat formulanya backcasting balok. Nah, kan kalau balok itu kan dia kalau kita membuatnya bagian atasnya nggak kita tutup kan, cuman bagian bawah, kiri, kanan. Oleh karena itu kita buat rumusnya. Pertama kita buat yang bagian bawah. Bagian bawah itu kan bagian width-nya atau lebarnya. Kita cari width. Nah, lebar, lalu kita kali. Lebar kali apa? Panjangnya kan? Kita kali panjangnya. Panjangnya apa bahasa Inggrisnya? Length. Nah, setelah itu kita tambah 2 kali samping kan kiri, karena kiri sama kanan itu bentuknya sama. Jadi 2 kali yang kiri aja. Kita buat 2. Gimana cara ngetik 2? Nggak bisa manual, harus pakai ini tombol-tombol di atas. Kita klik, ini kebanyakan. Nah, kita klik yang ini, yang bentuk hashtag, lalu kita klik, kita ganti 2. Nah, setelah itu klik lagi kali, kita kali, baru kita buka kurung. Nah, tadi itu untuk tinggi, height, sampingan pakai tinggi ya, height dikali apa? Lengthnya. Nah, setelah itu teman-teman tutup kurung. Nah, baru unit type buat satuannya. Karena kan ini backcasting ya. Backcasting itu berarti pakai luas. Kita pakai area. Baru create. Nah, setelah teman create, teman-teman bisa, tadi kan di bagian bawah ini kita membuat backcasting balok ya. Nah, kita cari backcasting balok. Ini udah ada. Teman-teman drag aja, sini main drag semua. Di organizer ini
hampir semua perintahnya main drag. Nah, udah kan? Nah, kita bisa cek unitnya apa. Udah area, precisionnya 0,001. Mau diperpanjang bisa diedit, tinggal diklik aja. Nah, unitnya bisa diatur satuannya. Cuman dia udah pasti kuadrat atau area ya, karena dia udah kuantitinya area. Jadi perluasan. Baru kalau udah oke semua, klik oke. Nah, setelah itu udah jadi backcasting baloknya. Teman-teman tinggal klik modify, jangan lupa klik modify. Jadi di Tekla ini kalau teman-teman nggak klik di modify, nah itu berarti nanti teman-teman sia-sia dalam mengeditnya, karena dia tidak akan memperbarui sama setting yang teman-teman buat. Baru klik modify. Nah, setelah itu di-X-kan. Baru kita reload lagi. Nah, misalnya tadi kan terlalu lama ya kalau kita pick semua. Kita pick aja satu bangunan. Misalnya bangunan sini aja deh. Lalu setelah di blok kita klik reload properties and show object. Terus sebelumnya kita cancel dulu. Ini sepertinya yang bikin sedikit apa karena ada tulangannya. Nah, tulangannya kita aktifkan. Jadi dia sedikit lambat karena dia mendeteksi tulangan juga, dan tulangan itu kan banyak ya. Kayak satu balok aja ada berapa tulangan. Oleh karena itu kita double klik ke display, kita ke bagian reinforcing bars, kita unchecklist, modify, baru apply oke. Apply oke. Nah, ini jadi lebih cepat. Nah, coba kita tes semua ya. Kita blok. Lalu klik organizer, baru reload. Nah, harusnya lebih cepat. Nah, lebih cepat kan? Jadi emang penulangan itu lebih baik di unchecked saja atau dinonaktifkan. Tapi kalau teman-teman mau lagi proses penulangan, diaktifkan aja. Kadang teman-teman pas lagi penulangan juga dia auto aktif sih. Mungkin ini lambat karena 8 lantai ya, dan ada 5 gedung juga. Nah, setelah itu, nah teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini, dia muncul lagi, kita perbesar ya. Ini kita bisa perkecil, tinggal diarahkan aja mouse-nya baru diperkecil. Nah, diperkecil. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, backcasting balok udah muncul kan? Nah, sama dengan backcasting 3 sisi yang saya buat tadi. Karena kan balok itu kalau kita mau buat backcastingnya 3 sisi ya. Bawah, kiri, kanan. Ngapain di atas sia-sia kan? Karena di bawah bakal rata diakibatkan karena gravitasi. Nah, kalau di bawah kita lepas nggak pakai backcasting, jebol dong ke bawah. Karena kan gravitasi ke bawah kan. Jadi itu fungsi organizer tadi. Jadi kalau dari saya pada saat saya membuat RAB, ini sangat membantu banget untuk mendata datanya. Jadi sangat membantu menggunakan organizer. Jadi sama seperti tadi, kalau teman-teman mau membuat sesuatu atau rumus lain untuk perhitungan, teman-teman bisa ke bagian setting tadi, baru diatur di sini, di custom. Teman-teman buat formula sendiri, tergantung teman-teman mau buat hitungannya apa gitu. Nah, jadi betul-betul sesuai dengan logika matematika aja gitu. Nah, cuman kalau di X kan dia nggak bakal mati, dia bakal kayak langsung minimize gitu, nggak akan bisa mati kecuali teman-teman mematikan si teklanya, software teklanya. Mungkin sekian dari saya. Kalau teman-teman suka, boleh di like, share, and subscribe. Dan kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, secepatnya akan saya balas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih.